Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Jumpa lagi para sedulurku semuanya di seluruh Nuswantara di dalam channel Saumas 81, channel yang menceritakan tentang sejarah para leluhur kita, orang tua kita yang soleh dan soleha, dan juga amal serta spiritual yang saya jalani secara pribadi. Izin para sedulurku, para sepuh-sepuh dimanapun berada, saya ingin memberikan di kesempatan pertemuan malam hari ini tentang sesuatu nur wajah dan badan. Bagi para sedulur yang baru menemukan channel Saumas 81, selamat datang dan selamat bergabung. Bagi yang sudah mensubscribe, like, serta menjalin komunikasinya di dalam suatu komentar, saya secara pribadi mengucapkan motivasi sangat, mugi-mugi rezeki para sedulur yang jauh didekatkan, yang di atas diturunkan, yang di bawah dinaikkan, dideraskan bagaikan air jam-jam yang terus mengalir tiada henti. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah para sedulur, saya dalam kondisi sehat walafiat. Begitu juga sedulur, mugi-mugi dimanapun berada selalu dijaga oleh Gusti Allah dan diberikan kesehatan waluya jati kelawan rahmat lan hidayah saking kersanipun Gusti Allah subhanallahu ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa para sedulurku, kita bertawasul untuk para leluhur kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Usholli Mbah Kucubon Sunan Kalijogo Raden Masaya, Sunan Gunung Jati Sesari Seyulillahilhamul al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amin amin ya robbal alamin. Dalam menambah para sedulurku, menambah suatu tentang keauraan wajah. Aura wajah itu tidak hanya berupa yang kita kenal totok wajah saja, tetapi yang saya ketahui dan saya alami yaitu berupa suatu nur. Nur dalam bahasa Arab itu artinya adalah suatu cahaya, sedangkan nur sendiri adalah salah satu sifat Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran ada dikatakan Allah nurus samawati wal ard, Allah cahaya langit dan bumi. Jadi secara harfiah, nur cahaya langit itu mewakili dan meliputi semua unsur mengenai kulit, dan tentang cahaya nur bumi itu sendiri, yaitu yang bersifat di dalam kulit, yaitu daging. Dalam suatu pengijazahan pada malam hari ini para sedulur, yang insya Allah akan membuat dan menjadikan wajah dan tubuh para sedulur akan bersinar secara batin dan akan bercahaya secara nyata. Mugi-mugi yang dilakukan kita berikut saya secara pribadi bisa untuk tidak hanya membuka suatu nur bagi wajah dan juga nur bagi daging kita, tapi ada suatu metode, suatu penolakan terhadap segala sesuatu yang menyangkut masalah hati, baik iri dengki, julid, atau suatu hal yang bersifat kurang baik terhadap diri kita, sinis misalkan. Lakukanlah ini, mudah-mudahan yang julid, yang sinis, yang dengki, yang iri terhadap diri kita berubah menjadi suatu kasih dan sayang terhadap diri kita. Inilah amalannya. Amalkanlah amalan ini yang mana nantinya insya Allah di wajah sedulur akan mengeluarkan cahaya nur yang luar biasa, sehingga
Setiap orang yang memandang kepada sedulur akan terkena pantulan batin dari cahaya kekuatan nur asma ini. Terkena dampak dari efek cahaya nur asma ini adalah sesuai dengan cara orang-orang memandang kepada sedulur. Misalnya, ada orang yang memandang sinis sekali kepada sedulur, maka dampaknya orang tersebut akan berbaik santun sekali kepada kita selama orang tersebut dekat dengan kita dan berhubungan dengan kita. Namun apabila kalau toh ada orang yang mencoba memandang dengan ilmu simpanannya, yakni ilmu pelet atau dengan ilmu hipnotisnya, maka dengan seketika orang itu akan berbalik kasih sayang atau patuh kepada kita selama ia berniat memelet kita. Dan orang yang mencoba menghipnotis kita, maka dengan seketika orang itulah yang akan terpental atau tersungkur duluan di hadapan sedulur. Jadi gunakanlah amalan ini dengan ikhlas dan tulus agar sedulur benar-benar mendapatkan inti dari amalan ini. Adapun tata cara mengamalkannya, amalan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, lakukanlah dan mulailah dengan melakukan mandi taubat. Mandi taubat ini dapat sedulur lakukan sebelum tidur, yaitu sesudah sholat isya, dan yang paling afdol adalah sesudah bangun malam di atas jam 12 malam. Yang kedua, sholatlah dengan sholat hajat 2 rakaat. Lalu yang ketiga, mulailah dengan membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi sebanyak 33 kali. Dan yang keempat, mulailah mohon ampun kepada Gusti Allah dengan mewiridkan istighfar minimal 100 kali. Lalu dilanjut yang kelima, bacalah bacaan amalannya sebanyak 99 kali dengan cara kelembutan nafas kita atau mengatur ritme nafas kita. Dan yang terakhir, yang keenam, usahakan bernapas sedulur menahan nafas dalam satu tarikan nafas, tahan dan wiridkan 7 kali saja. Ulangi sampai genap sebanyak 99 kali. Dan inilah bacaan yang diwiridkan. Allahu nurus samawati wal ard. Mudah-mudahan berkah kangge sedulur semuanya. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah sudah para sedulur simak dengan baik. Adapun misalkan ingin bertanya, maka silakan melalui komentar menjalin silaturahmi. Itu para sedulur yang bisa saya berikan di kesempatan pertemuan jasad kali ini, melihat diriku, yang mudah-mudahan semuanya dilakukan secara lillahi ta'ala, ikhlas, ridho, pula ridho ijazah kangge para sedulur, karena semua berdasarkan tingkah lan laku saya secara pribadi melalui menuntun para yang dikehendakinya. Lah gitu aja para sedulur bahasanya. Mangga silakan para sedulur, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan keagunganmu, kemuliaanmu, zatmu, kabulkanlah dan terimalah amalan
hambamu yang melakukan amalan ini pula jaluk ridhone. Amin. Amin ya robbal alamin. Mugi-mugi bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.